Salam dan bahagia Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah seorang guru dari SD Negeri 4 Busumbiu. Nama saya Wayan Supartame, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Presentasi hari ini saya mulai dengan menampilkan kutipan dari Bob Albert yang mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maksud dari kutipan tersebut menyatakan bahwa keterampilan menghitung pada anak-anak itu penting. Akan tetapi lebih utama lagi adalah mengajarkan nilai-nilai dan hal-hal yang benar-benar berarti dalam kehidupan mereka. Hal ini menekankan pada pendidikan karakter dan pemahaman nilai. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Adapun prinsip yang digunakan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Kutipan berikutnya dari George William Fred Hegel, yaitu yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan di atas adalah jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi murid-murid kita nantinya menjadi berperilaku etis melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid serta bertanggung jawab. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilokanya memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarsa, Tuturi Handayani, memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan seharusnya yang pertama adalah memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru. Yang kedua, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Dan yang ketiga adalah mampu mempengaruhi dan mendorong semangat peningkatan kualitas agar selalu menjadi lebih baik. Dan hal ini dikenal dengan Tuturi Handayani. Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dapat diambil memberikan dampak positif di lingkungan sekolah sehingga terwujud iklim pembelajaran yang nyaman, aman, dan semangat untuk belajar yang nantinya dapat mewujudkan visi dan misi sekolah. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Pada proses coaching, kita membentuk coach atau kunci dalam menentukan suatu pengambilan keputusan, sedangkan pada modul ini kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting dalam mengelola kasus dilema etika yang dihadapi. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dengan dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin, hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika, baik secara sadar maupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpijak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif dan aman dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema, seperti dilema etika, adalah perasaan yang tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya Merdeka Belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, untuk menuntaskan pemenuhan belajar murid dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, terutama pemimpin pembelajaran, pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid itu sendiri. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir, dan gambaran ini tentu menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil jika dikaitkan dengan materi sebelumnya yaitu
pengambilan keputusan sebaiknya mengacu kepada yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak kepada murid, berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prapta trilokanya yaitu Ingar Susung Tulada, Ing Madium Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Saya cukup memahami materi pada modul ini sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil nantinya tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru, teman sejawat, maupun kepala sekolah dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisis berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaan diantaranya yaitu pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci. Hati-hati dan tidak terburu-buru dalam membuat suatu keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai dengan topoksinya masing-masing. Perubahan terbesar yang saya alami yaitu yang pertama adalah berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa suatu masalah. Dan terakhir adalah meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Sangatlah penting kita sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab. Itulah hal yang penting yang saya dapat ambil dari modul 3.1 ini. Sebagai akhir kata, saya mengutip dari Idowu Kayenikan, yaitu pikiran itu seperti otot. Semakin sering kita latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu hebat lainnya untuk berekspresi, berinovasi dalam pengajaran dan bertindak dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prapta Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya sampaikan, semoga ini bermanfaat.